Ayah Bunda, kelihatannya semangat semua nih ya. Mudah-mudahan hari ini menjadi momen bagi kita untuk kembali kepada fitrah kita sebagai ayah bunda, insya Allah ya. Baik, kita mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laulan hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Ayol hadirun, Bapak Ibu sekalian, Ayah Bunda, Ustadz Ustadzah, guru-guru yang saya muliakan, para pengemban fitrah anak-anaknya maupun fitrah keayah bundaan dalam dirinya yang sudah Allah install sejak di alam roh, yang akan membawa fitrah itu kepada peran peradaban terbaik dengan semulia-mulia adab, insya Allah. Huyikum jami'an bitahtil Islam. Semoga Allah memuliakan kita dengan kemuliaan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini saya lihat sudah 83 ya. Mudah-mudahan juga para ayah ikut hadir. Karena pendidikan tidak bisa tadi ya, Bu Endang panggil-manggil ayah, mana nih ayah gitu ya. Karena pendidikan tidak bisa berjalan kalau cuma sebelah kaki gitu ya, cuma ibu saja. Gitu ya. Nah, ini juga jadi PR kita ayah bunda ya, untuk menyiapkan anak-anak kita menjadi ayah yang baik, sepakat ya, menjadi ibu yang baik. Hari ini banyak ayah galau menjadi ayah gitu ya, galau menjadi ibu juga banyak juga para ibu galau. Dan ketika masa pandemik ini sebenarnya Allah sedang menegur kita kan, kita dirumahkan bersama anak-anak kita sedang ditegur Allah. Selama ini kita kemana aja gitu ya, selama ini banyak nggak fitrah-fitrah yang dilalaikan oleh kita, karena banyak fitrah yang kemudian ini menyimpang karena ayah bunda tidak terlibat dalam pendidikan. Ya, menyerahkan sepenuhnya kepada sekolah misalnya gitu ya. Akhirnya sekolah jadi tempat penitipan gitu kan. Padahal sekolah itu partner kita, sepakat nggak? Partner dalam rangka sama-sama mendidik anak, bukan tempat penitipan, bukan bengkel gitu ya, bukan UGD, unit gawat darurat, atau laundry ya, tempat mencuci anak yang bermasalah gitu ya. Karena memang nanti di akhirat yang akan ditanya adalah ayah bunda, sepakat ya. Kitalah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang fitrah-fitrah anak-anak kita. Sepakat ya, termasuk juga fitrah diri kita yang tidak digunakan atau dilalaikan atau diabaikan. Maka ada yang bilang kalau ibunya lebay, bapaknya lalai, anaknya alay katanya. Nauzubillah. Nah, mudah-mudahan hari ini ya kita akan coba membahas bersama ya bagaimana menyambut Ramadan. Ramadan ini adalah bulan tarbiyah, sarut tarbiyah, bulan pendidikan, yang nanti menggambarkan ya bagaimana pendidikan di rumah-rumah kita itu, di keluarga kita itu bisa mengantarkan fitrah anak kita gitu ya. Kalau disimbolkan di Ramadan itu, walaupun hadisnya lemah ya, tapi banyak dinukil oleh para ulama. 10 hari pertama kan penuh rahmah gitu ya. Nanti 10 hari kedua itu penuh magfirah ya gitu ya. Nanti 10 hari ketiga terakhir adalah itqu minan nar gitu ya. Itu sudah kita dengar sejak kita kecil. Itu sebenarnya kalau disebut Ramadan bulan pendidikan ya seperti itu. Pendidikan itu 0 sampai 6 penuh rahmah gitu ya, penuh cinta, penuh mahabbah gitu ya. Jadi usia dini ini penuh cinta, penuh antusiasme ya, penuh giroh gitu ya. Bagaimana membangkitkan giroh anak, antusias anak dari dalam jiwanya gitu ya. Nanti kemudian 10 hari kedua, kalau di tahap pendidikan itu 7 sampai 10, itu tahap untuk membuat anak patuh dengan kesadaran. Ya, caranya gimana? Magfirah, banyak ampun ya, banyak memberikan mereka ruang, banyak memberikan mereka maaf gitu ya. Itu 7 sampai 10 gitu. 11 sampai 15 nanti itqu minanar, ini masa menempa gitu ya, masa menempa anak untuk mukalaf ya, untuk sampai ke Idul Fitri kalau dari Ramadan ya. Jadi sebenarnya banyak hikmah yang kita bisa dapatkan di bulan Ramadan dalam mendidik anak. Itu disebut Ramadan sebagai sarut tarbiyah ya, bulan pendidikan. Karena pendidikan itu pada hakikatnya adalah mengantarkan anak kita dari fitrahnya kepada akhlakul karimah, sepakat nggak? Ya, buat apa kalau pendidikan cuma diarahkan buat cari makan, cari nafkah, buat apa gitu ya? Guru saya Dr. Adi Nusaini mengatakan kalau sekolah tinggi-tinggi ujungnya cuma cari makan katanya, apa bedanya sama monyet gitu ya? Kalah sama monyet dong. Monyet nggak sekolah aja cari makan kok katanya gitu ya. Bukan itu ya bunda ya, pendidikan itu bukan untuk perbaikan ekonomi gitu. Itu efek saja. Pendidikan itu bagaimana mengantarkan anak-anak kita jadi hamba Allah, ya kan? Jadi insan yang tunduk dan patuh hanya kepada Allah. Ini sumber kebahagiaan ini sebenarnya. Gitu ya. Yang kedua adalah bagaimana anak-anak kita memerankan peran khalifah di muka bumi. Ya, yang memberikan peran-peran terbaik ya, basyiro wa nadhiro.
memberikan solusi-solusi terbaik bagi umat, ya, basyiro kabar gembira maupun nadhiro, ya, membawa peringatan, ya, bagi umat. Nanti secara kolektif, ya, muncullah umatan wasaton atau khairu ummah, umat yang terbaik. Dan kita berharap, ya, hari ini bangsa Indonesia lebih baik, lebih sejahtera, lebih makmur, dan itu bukan dimulai dari langit, yang menunggu pemimpin turun dari langit, ya, tapi pemimpin hebat itu akan lahir dari rumah-rumah kita. Sepakat, ya? Gitu, ya, dari fitrah-fitrahnya. Karena dengan fitrah inilah kemudian kalau ditumbuhkan, dirawat dengan baik, akan menjadi peran-peran peradaban terbaik dengan semulia-mulia akhlak atau semulia-mulia adab. Maka ya Bunda, mari kita urun tangan, urun kaki, urun hati, urun pikiran, ya, bagaimana mengantarkan anak-anak kita ini kepada peran peradaban, gitu, ya, bukan cuma dititipkan, ya kan, bukan cuma ditaruh, ya, tapi bagaimana kita orang tua terlibat. Pendidikan masa depan, saya riset dengan di banyak di dunia, gitu, ya, sekolah-sekolah terbaik di muka bumi ini adalah sekolah yang bisa melibatkan ayah bunda, ya, bukan hanya ikut parenting, tapi ikut jadi nanti dalam merancang kurikulum, dilibatkan, ya, dalam proses pendidikan, ya, dalam kegiatan KBM itu dilibatkan ayah bunda, gitu, ya, walaupun sekarang mungkin belum tren di Indonesia, ya, udah taruh anak di sekolah, udah bayar, masih harus ikutan, ya, gitu, ya, itu karena pikiran kita pikiran produsen dan konsumen, gitu, ya, sekolah sebagai pabrik, anak kita sebagai tadi, ya, sekolah sebagai pabrik, anak kita sebagai bahan baku, gitu, ya, atau sekolah sebagai laundry, anak kita cucian kotor, begitu, ya, jadi bukan begitu, ya Bunda, ya. Jadi mari kita sama-sama bahu-membahu, ya, mengantarkan anak-anak kita kepada peran-peran terbaik, ya, di sekolah memfasilitasi, ayah bunda menyiapkan, gitu, ya, sehingga ustadz-ustadzah di sekolah juga lebih ringan, gitu, ya. Karena anak-anak begitu sampai di sekolah ini sudah bergairah, ya, sudah antusias untuk belajar. Tugas orang tua bukan too much teaching, bukan banyak mengajar, tapi bagaimana membangkitkan giroh, cinta, gitu, ya, baik dalam belajar, baik dalam keimanan, gitu, ya. Nah, makanya tugas orang tua, gitu, ya, membangun antusiasme, menumbuhkan fitrah. Jadi fitrah ini bukan diajarkan tapi ditumbuhkan, ya, dari dibangkitkan, dipesonakan, dijatuh cintakan. Nanti kita akan bahas, gitu, ya. Jadi teman-teman sekalian, ayah bunda, ustadz ustadzah, mari kita bersama mengantarkan anak-anak kita dengan fitrahnya, ya, sehingga kelak menjadi hamba Allah yang patuh, tunduk, penuh cinta, gitu, ya, juga menjadi khalifah di muka bumi yang memiliki peran, gitu, ya, membuat solusi bagi umat. Gitu, hari ini terus terang, ya, bangsa kita kekurangan pemimpin, sepakat nggak? Krisis leader, gitu, ya, di mana-mana, di semua lini, begitu, ya. Kemudian perpecahan di mana-mana, begitu, ya. Kenapa? Karena ada kesalahan dalam pendidikan kita, ya, karena ayah bunda barangkali selama ini banyak lalai, ya, selama ini banyak tidak memerankan peran fitrah kaya bundaannya, ya, sehingga anak-anak kemudian di ruang publik tumbuh menjadi pemuda, menjadi dewasa, jadi anak-anak yang tidak memenuhi hak kewajiban sosialnya karena tidak diberikan hak fitrahnya di masa anak. Ada sebuah kaidah di psikologi, ya, anak-anak yang tidak diberikan hak masa anak-anaknya atau hak fitrah anak-anaknya di masa anak, kalau kita temukan orang dewasa yang kekanak-kanakan, gitu, ya, nggak dewasa, gampang marah, sumbunya pendek, ya, cemasan dan seterusnya, termasuk lalai, gitu. Jadi mudah-mudahan Ramadan ini menjadi gerbang buat kita, ya, untuk kembali ke fitrah, ya, kembali kepada peran keayah bundaan. Jadi fitrah ini bukan hanya fitrah anak, tapi termasuk fitrah ayah bunda, gitu, ya. Ini ujian di masa pandemi ini adalah seberapa fitrah ayah bunda kita selama ini digunakan, ya, karunia Allah ini dimanfaatkan oleh kita, bukan sekedar nitipin anak tadi, ya, gitu. Nah, kalau hari ini ayah bunda makin gelisah anak di rumah, makin ribet, makin kacau, gitu, ya, jangan-jangan selama ini fitrah ayah bunda kita itu tergerus, gitu, ya, terkorosi, ya, hilang entah kemana, gitu, ya, karena nggak mungkin Allah titipkan anak kepada kita kalau kita tidak diberikan kemampuan untuk mendidiknya. Sepakat nggak? Ya, saya ulangi lagi, ya, tidak mungkin Allah amanahkan anak kepada kita kalau kita tidak diberikan kemampuan untuk mendidiknya. Nah, kemampuan untuk mendidik itu disebut dengan fitrah kaya bundaan, gitu, ya, gitu. Jadi Allah tidak akan memanggil mereka yang mampu, tapi memampukan mereka terpanggil, gitu, ya. Jadi ingat kata-kata itu baik-baik tuh. Jadi jangan, wah, saya ini nggak ngerti parenting, saya ini dulu orang tua saya nggak bisa mendidik anak dan seterusnya, ya, itu no way, gitu, ya, nggak ada ceritanya tuh, gitu, ya. Sepanjang kita mau menyambut keayah bundaan kita, ya, insya Allah fitrah anak-anak kita juga tumbuh dengan baik, juga termasuk fitrah kita, ya. Saya banyak menemukan berapa banyak orang tua, gitu, ya, yang ketika dia menyambut fitrah keayah bundaannya, ya, untuk mendidik anak-anak dengan serius, dia membaik, gitu, ya. Saya banyak ketemu dengan aktivis pendidikan, ya, dulu mereka sama anak lalai, gitu, ya, ketika mereka concern dengan anak, ternyata apa?
ya rumah tangga makin berkah, rezeki melimpah tuh, subhanallah tuh. Ya, bisnisnya membaik. Itu kok aneh ya ketika kita sibuk membesarkan anak dengan sungguh-sungguh, malah Allah berikan semua. Ya, hikmah-hikmah ya, termasuk keberkahan itu. Begitulah kunci kehidupan ya. Ketika kita banyak memberi, maka kita banyak menerima. Ketika kita banyak mensyukuri karunia Allah, maka Allah tambah nikmatnya. Jadi jadikan anak itu sebagai karunia, jangan sebagai beban ya. Kalau anak sebagai beban, nanti berlaku hadis itu ya, hadis Allah menurut bersangkan hambaku kepadaku. Kalau kita menyangka anak itu beban, maka jadi bebanlah kehidupan kita. Sepakat ya? Ya jadikan anak itu karunia, kebersyukuran yang dalam, kebermaknaan dalam hidup kita. Kesempatan kita untuk menjadi lebih baik dengan hadirnya anak-anak di rumah. Gitu ya? Gitu. Siapa yang merasa punya anak kebetulan angkat tangan? Ada nggak punya anak kebetulan? Gitu ya. Mungkin anak-anak kita dulu lahir nggak rencana ya, karena KB gagal atau dan seterusnya ya, atau tiba-tiba hamil begitu. Tapi Allah tidak mungkin tidak merencanakan anak kita. Sepakat nggak? Allah yang mendesain kelahirannya, Allah yang telah mentakdirkan kehadirannya di muka bumi. Oleh karena itu, maka Allah akan penuhi semua kebutuhannya. Ya, termasuk ayah bunda yang siap untuk mendidiknya. Gitu ya. Maka sekali lagi kaidahnya adalah Allah tidak akan memanggil mereka yang mampu, tapi memampukan mereka yang terpanggil. Termasuk Ramadan. Ya, Ramadan adalah panggilan setahun sekali. Sepakat nggak? Dalam Islam itu ada panggilan-panggilan sebagai latihan sebenarnya dalam kehidupan. Ada panggilan 5 kali sehari. Namanya apa? Sholat. Sepakat nggak? Ada panggilan seminggu sekali yang wajib bagi para lelaki, yaitu apa? Sholat Jumat. Ya, ada panggilan setahun sekali namanya Ramadan. Ya kan? Ada panggilan semusim sekali namanya zakat. Gitu ya. Zakat kan ada musimnya. Gitu ya. Ada panggilan seumur hidup sekali, namanya apa? Haji, gitu ya. Itu sebenarnya dalam rangka apa? Dalam rangka Allah sedang melatih kita, ya. La'alakum tattaqun, agar makin dekat kepada Allah, ya, agar makin menyambut peran-perannya di muka bumi, agar memiliki peta jalan menuju Allah, ya, dengan semua panggilan itu. Nah, anak itu panggilan, sepakat ya. Ramadan itu panggilan. Bagaimana kita menyambutnya? Baik ya, Bunda ya. Mudah-mudahan ini pengantar saja, mudah-mudahan manfaat. Nanti kita akan lihat ya. Ternyata Ramadan itu banyak hal yang bisa kita lakukan, gitu ya. Saya berapa lama, udah lama sih sebenarnya itu mendownload buku 49 aktivitas Ramadan aktivitas seru selama Ramadan. Itu ada bukunya dijual juga di internet. Itu bagus sekali, bahasa Inggris sih memang. Mungkin sudah ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia gitu ya. Nah ini saya cluster nanti jadi 8 fitrah. Ya, karena kita memastikan bahwa 8 fitrah anak kita harus tumbuh paripurna. Apa saja 8 fitrah itu nanti kita akan bahas gitu ya. Ada fitrah iman, bagaimana fitrah iman ini tumbuh dengan paripurna. Ada fitrah bakat ya, bagaimana dengan kegiatan Ramadan bakat anak kita juga tumbuh paripurna. Sepakat ya? Karena bakat itu juga penting. Ya, karena setiap anak nanti akan memiliki peran atau dalam pekerjaan ya, atau dalam profesi atau dalam bisnis yang spesifik. Yang ketiga adalah fitrah belajar intelektual. Nah, ini juga penting. Ramadan ini banyak hal yang kita bisa lakukan untuk menumbuhkan giroh belajar anak-anak kita, ya, karena momen Ramadan ini luar biasa. Tapi sekali lagi ya, kita sebagai bunda harus kreatif ya, jangan mati gaya gitu ya, jangan cuma bisa nitip. Nah, kalau kita mati gaya tuh berarti fitrah kaya bundaan kita sudah tergerus tuh, gitu ya. Mungkin kita lebih nyaman nonton film Korea barangkali ya, mohon maaf ya. Kita lebih nyaman untuk ngobrol, menangga daripada didik anak, itu berarti fitrah kayak bundaan kita tergerus. Para ayah mungkin lebih semangat miara ikan cupang barangkali ya, atau mancing atau hobi-hobi yang lain daripada didik anak. Itu berarti fitrah kayahannya sudah tergerus tuh. Hati-hati ya. Kita ditanya Allah di akhirat kelak, dan nanti kita akan menerima akibatnya tuh, ya kan? Setiap yang dilalaikan itu akan kembali ke kita dalam bentuk keburukan, gitu ya. Saya umur saya 51 dan teman-teman di seumuran saya itu kita sepakat dengan sebuah kaidah ya, kalau kita dulu sibuk kerja, ninggalin anak ya, nanti kita akan menuai badai ketika anak kita berusia 15 tahun ke atas. Sepakat ya? Gitu. Itu mungkin sekarang ya bunda masih anak kecil ya, belum berasa gitu ya. Tapi teman-teman coba tanyakan orang-orang yang dulu lalai, ya dulu lebay dalam didik anak. Sekarang mereka banyak menangis ya, banyak menderita karena akhlak anaknya begitu buruk di ruang publik dan seterusnya. Jadi jangan lalaikan, gitu ya teman-teman. Oke, jadi Ramadan ini adalah pintu gerbang bagi kita untuk kembali kepada fitrah kita, gitu ya. Jadi fitrah kaya bundaan kita ini akan diuji di Ramadan ini, gitu ya. Karena kita berharap nanti setelah Ramadan kita kembali kepada fitrah, ya. Walaupun ada yang mengatakan Idul Fitri itu kembali makan, memang maknanya makan. Tapi makan dalam Islam itu justru yang membedakan kita dengan hewan. Sepakat nggak? Makan itu justru fitrah manusia yang paling dasar.
Ya, juga membedakan kita dengan Tuhan. Jadi manusia itu bukan Tuhan karena Tuhan nggak makan, gitu ya. Dan manusia itu beda dengan hewan. Kalau hewan itu makan apa eh, apa ya, makan itu bisa tidak rapi gitu ya, dan seterusnya. Kalau manusia itu memang harus tidak seperti hewan ya, atau tidak seperti binatang buas yang makan apapun dimakan misalnya ya, atau seperti apa ya, burung pemakan bangkai misalnya gitu ya. Jadi maka manusia itu berbeda dengan hewan, berbeda dengan malaikat ya, berbeda dengan Tuhan gitu ya. Jadi konsep makan kembali makan itu sebenarnya basic dari fitrah. Ya, nanti ada 8 fitrah yang harus kita tumbuhkan dalam diri anak-anak kita selama Ramadan gitu ya. Tadi saya juga jelaskan ada 50 aktivitas ya. Ada bukunya 49 aktivitas di bulan Ramadan. Nanti kalau kalau bisa saya share bukunya itu. Nanti saya kembangkan dalam fitrah gitu ya. Jadi ada 8 fitrah yang harus tumbuh bersamaan gitu ya dalam semua aktivitas Ramadan. Tadi pertama fitrah iman ya. Jadi anak-anak harus tumbuh fitrah imannya dengan baik. Oke ya. Yang kedua fitrah bakat. Bakat harus tumbuh dengan baik juga. Karena bakat ini penting ya, gitu ya. Banyak ulama yang menasehati kita untuk merawat bakat anak-anak kita ya, karena anak-anak kita nanti akan berperan sesuai dengan bakatnya gitu ya. Bakatnya adalah aktivitas yang produktif yang anak-anak kita lakukan. Yang ketiga adalah fitrah belajar intelektual. Nah, Ramadan ini banyak hal nanti ya kita akan lihat untuk menumbuhkan intelektualitas. Anak-anak kita harus punya giroh belajar. Ya, anak-anak yang banyak diajarkan akan minta diajarkan sepanjang hidupnya. Sepakat nggak? Tapi anak-anak yang punya giroh belajar, ya dia akan belajar sepanjang hidupnya walaupun kita sudah di alam kubur. Sepakat ya? Gitu ya. Hari ini banyak ayah bunda too much teaching, ya kebanyakan mengajar. Nanti anak-anak kita jadi tidak suka belajar malah, gitu ya. Biarkan tumbuhkan dari dalam, ya giroh belajarnya. Ya seperti misalnya membaca gitu ya. Anak-anak saya 5 orang tuh nggak ada yang belajar, nggak ada yang kursus membaca atau diajarkan membaca. Itu bisa baca sendiri. Kenapa? Karena kita lebih penting membuat mereka jatuh cinta pada buku. Sepakat nggak? Jatuh cinta dulu pada buku. Kalau sudah jatuh cinta sama buku, tiap hari dibacakan kisah ya, dan seterusnya, mereka pasti akan belajar baca sendiri ya, dan itu akan membangun giroh mereka. Tapi kalau mereka dipaksa bisa membaca, belum tentu mereka cinta buku. Sepakat nggak? Ya, bahkan anak-anak yang di bawah 7 tahun yang sudah bisa membaca dikhawatirkan imajinasinya tergerus. Karena 0 sampai 6 itu adalah saatnya puncaknya imajinasi dan abstraksi. Jangan dihalangi dengan kemampuan-kemampuan kognitif yang belum saatnya. Gitu ya. Jadi jangan khawatir sebenarnya. Saya juga dulu agak ada gejala disleksia kalau saya. Jadi sampai kelas 3 itu saya belum bisa baca. Jadi kalau suruh dibaca saya ngafalin gambarnya gitu. Sampai kelas 3. Karena saya disleksia gitu ya. Tapi begitu kelas 3 akhir saya bisa baca, itu melesat gitu ya. Kelas 4, kemudian saya loncat langsung kelas 6 gitu ya. SMP juga begitu. Jadi jangan khawatir ya Bunda. Yang penting anak-anak itu cinta buku, ya, termasuk dalam misalnya ngafal Quran. Yang penting anak-anak cinta Allah dulu. Sepakat nggak? Cinta Allah, cinta Rasul ya. Kalau sudah cinta gitu ya, nanti akan mudah kesananya gitu ya. Nah, kita tergesa untuk untuk membuat anak dengan target-target berat ya, sehingga kemudian mereka jadi malah benci ya, malah alergi ya, malah melakukan dengan robotik, mekanistik, nggak ada giroh ya. Banyak ustadz-ustadz hari ini yang mengeluh ya, anak-anak kita hafal Quran sekian juz tapi nggak, malas murojaah ya, tidak punya giroh gitu ya. Jadi sekedar hafal. Kalau gitu apa bedanya sama flash disk kan? Gitu ya. Jadi ntar kita akan bahas nih teman-teman ya. Jadi banyak hal di bulan Ramadan ini yang luar biasa subhanallah, yang bisa kita kembali kepada fitrah kita ya, sebagai ayah bunda yang baik. Oke, izinkan saya share screen gitu ya. Karena nah, ini materinya mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mudah-mudahan kelihatan ya. Nah, kalau webinar seperti ini sebaiknya pakai laptop gitu ya, atau pakai desktop. Kalau pakai HP biasanya terlalu kecil dan tidak nyaman nanti. Oke ya, jadi saya dikasih judul nih sama Bu Endang, yuk ciptakan Ramadan yang berkesan dan dirindukan. Gitu ya. Ayah Bunda mungkin ingat ya, di masa kita kecil, apa sih hal yang paling berkesan yang kita ingat sampai sekarang? Apa coba? Ingat nggak ya, peristiwa-peristiwa yang spontan, sepakat nggak? Peristiwa yang seru, yang tidak formal, sepakat nggak? Ya, kita lebih ingat misalnya ketika kita bolos ya, ketika kita pramuka gitu ya, ketika kita camping, ingat nggak ya? Sementara yang formal-formal kita lupa semua kan, pelajaran-pelajaran apalagi gitu ya. Jadi bagi manusia itu makin dia alamiah ya, makin dia fitri gitu ya, makin dia tidak terasa gitu ya, itu makin dia ingat sepanjang hidupnya gitu ya.
Kalau mulai formal, mulai kaku, ya mulai terstruktur, anak-anak mulai tidak mengingat banyak gitu ya. Gitu. Karena fitrah manusia memang senang yang alamiah, ya senang yang alamiah dan ilmiah termasuk. Jadi ciptakan Ramadan berkesan ya, keberkesanan itu akan hadir ketika makin alamiah, ya, makin spontan. Walaupun ayah bunda merancang gitu ya, kita perlu merancang kan. Nanti saya akan bahas ya. Hari ini mudah-mudahan cukup waktunya, kita akan coba tahapan-tahapan dalam merancang kegiatan bersama anak. Seru ya, gitu ya. Dalam 8 fitrah tentunya. Nanti kita akan bahas 8 fitrah itu apa aja. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini ada 4 topik pada pagi ini, fitrah dan Ramadan, gitu ya. Jadi sebenarnya tadi dibahas di depan udah ya. Jadi Ramadan ini sebenarnya bulan fitrah gitu ya, bulan kembali kepada fitrah. Dalam hadis Rasulullah, man soma Ramadana imanan wahtisaban gitu ya, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Barang siapa Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh perhitungan, penuh perencanaan gitu ya. Jadi ada keimanan, ada keyakinan, ada value, juga ada tekniknya gitu ya. Jadi dalam Islam selalu dua, ada iman, ada amal soleh. Nah, amal soleh ini perlu manajemen, ya, perlu metodologi gitu ya, gitu. Imanan wahtisaban, maka gufirallahu qadama min dzambik ya, Allah akan ampunin semua dosa yang masa lalu. Ya, jadi direcover semuanya, fitrah-fitrah yang nggak tumbuh, dan Allah akan bahwa ke depan itu kembali seperti bayi yang baru lahir, ada yang bilang begitu ya, atau kembali kehidupan yang baru gitu. Jadi berikutnya nanti ide kegiatan seluruh Ramadan ya, berbasis fitrah ya. Ini juga yang ketiga, pahami tahap perkembangan. Jadi kegiatan Ramadan memang seru ya, tapi kita harus paham tahapan perkembangan biar nggak lebay, sepakat nggak gitu ya. Karena anak usia dini berbeda nanti penekanannya dengan anak usia SD 7-10. Nanti berbeda lagi untuk anak SMP dan SMA gitu ya. Dan ini kita kebetulan untuk anak usia dini ya. Nanti saya bahas dua lah. Usia dini sama 7-10 ya, sama usia sinu tamyiz namanya gitu ya. Kalau usia dini ini sinu disebut masa sebelum tamyiz ya, qobla tamyiz gitu. Jadi masa pralatih sebenarnya ya, masa praoperasional. Jadi kalau di bawah 7 nggak ada tuh cerita target-target berat gitu ya. Nah, nanti 7-10 boleh ditarget, tapi dengan kegiatan yang lebih seru lagi. Eksplorasi, napak tilas, ngebolang gitu ya, tadabur alam, naik gunung tuh SD, backpacker ke Hagia Sophia di Turki, atau backpacker umroh gitu ya kalau ada rezeki dan seterusnya. Oke, jadi kita perlu pahami nih ayah bunda tahapannya, biar nggak lebay, biar nggak lalai. Lebay itu kelebihan, lalai itu kekurangan gitu ya. Islam itu pengen kita pas gitu ya, tepat pada waktunya. Ya, kalau sholat juga kecepatan, belum azan sudah sholat, kira-kira dapat pahala nggak? Nggak dapat kan? Kecepatan namanya gitu ya. Kalau kelambatan gimana? Juga pahalanya sedikit juga gitu ya. Sholat maghrib menjelang isya misalnya, isya menjelang subuh ya, dan seterusnya. Oke ya, jadi penting untuk tahu tahapan. Berikutnya nanti bagaimana merancang ya. Ini nanti ada workshop sebenarnya. Tapi coba kita nanti tahapan-tahapan saya akan berikan ya, workshop untuk merancang kegiatan. Sederhana sih sebenarnya. Tapi yang penting ayah bunda nih ya, ayah bundanya perlu menyambut fitrahnya. Ya, karena kalau enggak nanti merasa ribet ya gitu ya. Merasa repot gitu. Padahal sebenarnya bukan kerepotan, bukan keribetan, tapi justru kebermaknaan gitu ya, keindahan justru. Oke ya, saya juga ngomong gini karena saya punya anak 5 gitu ya. Gitu ya, alhamdulillah gitu ya, dia karuniai manah 5 orang anak. Dan saya juga dulu juga sama ya, jadi ayah muda gitu ya, dengan istri juga baru nikah, kita juga bingung gitu ya, parenting nih banyak macam-macam jenisnya gitu kan. Nah, akhirnya kami alhamdulillah Allah tunjuki untuk merancang sebuah model yang sebenarnya bukan model baru, model yang sudah ditulis oleh para ulama gitu ya, kemudian dikumpulkan, diintegrasikan gitu ya, menjadi sebuah panduan. Jadi bukan ngarang-ngarang nih ya. Saya menggali dari berbagai macam hazanah, termasuk dari sirah ya, dari ulama dan seterusnya. Tinggal distrukturkan ya, sehingga menjadi lebih mudah dijadikan panduan. Kadang-kadang kita sering bingung kan ya, kalau ada orang ahli parenting mengatakan gini, anak tuh jangan dikasih contoh. Ya, anak itu mesti diajak dialog. Kalau dicontohkan belum tentu meniru. Gitu. Sementara parenting lain mengatakan anak tidak mungkin salah mendengar, anak tidak mungkin salah meniru, tapi anak mungkin salah mendengar. Jadi yang penting yang bagus yang mana nih? Ya, dialog atau contoh? Kita bingung kan ya? Gitu. Nah, sebenarnya kalau dalam Islam itu tergantung fitrah yang mana. Kalau fitrah iman, keimanan gitu ya, itu dengan keteladanan, dengan contoh. Sepakat ya?
Tapi kalau misalnya kedekatan ayah bunda itu dengan dialog ya, fitrah bahasa juga sama ya, dengan dialog, dengan narasi gitu dan seterusnya. Oke ya. Itu kita akan bahas. Atau ada pakar parenting mengatakan gini, anak jangan dibiarkan nanti liar. Anak harus dipaksa. Sepakat nggak? Sepakat nggak? Tergantung usianya kan. Nah ini kadang-kadang kita ngomong anak nggak nyebut tahapan gitu ya. Penting nyebut tahapannya. Kalau anak usia dini dipaksa gimana? Luka dia gitu ya. Bahkan Rasulullah SAW baru menyuruh orang tua untuk menyuruh anaknya sholat pada usia berapa? 7 tahun. Sepakat nggak? Ya wahai orang tua, perintahkan anak kalian sholat pada usia 7 tahun. Gitu ya. Rasul tidak mengatakan perintahkan sholat sejak dini. Ya 7 tahun gitu. Berarti Rasulullah apa? Tahu betul ya bahwa di bawah 7 tahun itu anak-anak belum paham perintah. Sepakat nggak? Belum banyak ceramah gitu ya. Ya nggak? Nah kita kan pengen anak-anak buru-buru soleh. Nah itu lebay namanya ya. Pengen buru-buru soleh. Ya akhirnya anak-anak kita paksa gitu ya. Bahkan ada cerita tuh sedih ya. Seorang ibu memaksa anaknya saum sampai meninggal anaknya. Gitu ya. Maksudnya apa tuh? Gitu ya. Coba ya. Belum lagi yang trauma ya. Saya banyak menemukan anak-anak trauma sama Al-Quran bahkan gitu ya. Ingin anak jadi hafiz Quran itu bagus ya, tapi perhatikan metodenya, tahapannya, caranya gitu kan. Kalau maksudnya benar tapi caranya salah ya akhirnya jadi lahirnya salah. Sepakat nggak? Maksudnya benar nih memberikan kue, saya ngasih kue sama Bu Endang gitu kan, maksudnya benar tuh ya. Tapi kuenya saya lempar gitu, kira-kira Bu Endang marah nggak? Marah kan, gitu ya. Jadi maksud gitu ya dengan cara itu harus sinkron gitu kan. Maksudnya benar, caranya juga benar gitu ya. Nah, ingin anak jadi hafiz Quran bagus, tapi perhatikan metodenya gitu ya, perhatikan tahapannya, jangan gebyah uyah. Nah, gitu kan. Sekarang banyak anak-anak yang mengalami traumatis ya. Karena apa? Tergesa kita dalam mendidik anak. Gitu ya, tidak rileks kita. Sepakat ya? Tolong dicatat nih kata kuncinya apa? Rileks dan optimis. Nah, banyak kita nggak rileks, banyak kita nggak optimis. Karena kita sendiri banyak sedih, ya banyak cemas gitu ya. Apalagi para bunda nih, kalau ayahnya nggak ikutan didik anak, banyak cemasnya, ya nggak, banyak stresnya, kayak sendirian, capek gitu kan. Apalagi anak 3 berentet ya, 4 berentet, ayahnya cuek, megangin HP terus ayahnya kan, akhirnya ibunya cemas, efeknya kemana? Ke anak, gitu ya, jadi gampang marah, sumbunya pendek, sepakat nggak? Gitu ya, boro-boro merancang kegiatan, boro-boro gitu ya, yang ada marah, ya menyakiti hati anak, kalau sekarang disebut toksik ya. Toxic parenting namanya gitu ya, orang tua beracun gitu kan. Nah jadi tolong perhatikan teman-teman sekalian, usia dini ini usia yang paling penting, paling kritikal. Kalau usia dini ini selesai gitu ya, kesananya lebih mudah jalannya gitu ya. Gitu, jadi usia dini ini usia yang paling penting dalam pendidikan. Kalau usia dini ini baik, nanti usia SD-nya lebih mudah untuk diperintah. Maka di bawah 7 tahun nggak ada perintah kan, perintah itu mulai 7 tahun. Kalau gitu nggak ngajarin sholat dong. Bukan tidak ngajarin sekolah, tapi di bawah 7 tahun itu bukan diperintah, tapi apa? Dipesonakan, dijatuh cintakan, ya, dibersamai, gitu ya, diteladankan, disuasanakan. Nah, gitu ya. Nanti Ramadan ini adalah saatnya kita bagaimana membuat atmosfer Ramadan di rumah kita sejak sekarang. Nanti selesai acara saya, teman-teman coba difikirkan bagaimana membuat suasana Ramadan di rumah kita. Anak-anak tuh antusias menyambut Ramadan. Gitu ya, bukan cuma petasan sama kembang api gitu ya. Itu juga bagus ya. Orang zaman dulu juga itu misalnya beduk keliling gitu ya. Itu mensuasanakan Ramadan. Kalau orang-orang Betawi itu bikin namanya ruah ya. Saya nggak tahu kalau orang Jawa mungkin ada juga tradisi ya menyambut Ramadan di rumah itu. Itu kita hidupkan kembali tuh tradisi yang baik itu. Anak-anak tuh terpesona dengan Ramadan gitu ya. Maka di bawah 7 tahun ini bukan perintah, bukan banyak ceramah, tapi banyak kisah ya, banyak mencontohkan, banyak membersamai gitu ya. Nah, termasuk Ramadan nanti. Ya, bagaimana iftar bersama gitu ya, bagaimana merancang menu-menu keren sehingga anak-anak mau bangun pagi gitu ya. Nah, di meja makan udah siap tuh menu kesukaan kamu misalnya gitu ya. Mungkin dia berat bangun gitu ya, setelah dia makan dia tidur lagi is okay gitu ya. Maka di bawah 7 tahun bukan targetnya. Usia ini bukan target tertibnya, patuhnya, tapi apa? Jatuh cintanya, terpesonanya. Gitu ya, karena cinta dulu nih. Kalau kata Gombloh, kalau cinta sudah melekat, maka kotoran kucing terasa coklat katanya, gitu ya. Cinta dulu kan, cinta ini sumber segalanya, the power of love. Maka nama yang tertinggi dari Allah apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Hari ini banyak kita temukan anak-anak yang malas makanan yang alami, karena kebanyakan junk food waktu usia dini. Kan? Hari ini kita temukan banyak anak mager, malas gerak, karena waktu kecil tidak diberikan hak bergeraknya. Jadi dua tuh, kalau nggak mager jadi liar gitu ya.
Ya, sering nggak lihat anak SD kalau sholat goyang-goyang, garuk-garuk kepala, goyang nggak, ya gitu nggak bisa diam gitu ya. Itu ada risetnya tuh, ternyata waktu usia dini nggak diberikan hak bergeraknya. Ya, karena nggak diberikan hak bergeraknya, banyak disuruh diam segala macam, akhirnya ketika besar jadi tidak tumaninah sholatnya. Itu sangat terkait itu. Nanti tumaninah nggak sholat, efeknya kemana-mana kan, nggak bisa fokus, ya kan, nggak bisa belajar dengan baik. Jadi jangan main-main dengan usia dini, gitu ya. Oke, kita akan mulai nih. Jadi fitrah dan Ramadan. Jadi banyak hal di Ramadan ini saya catat ya. Jadi fitrah itu amanah orang tua yang harus dididik, tadi udah kita bahas ya. Ramadan juga bulan tarbiyah gitu kan. Jadi pas nih gitu ya antara amanah orang tua untuk menumbuhkan fitrah dengan bulan Ramadan sebagai bulan tarbiyah ya untuk kembalikan fitrah ini. Jadi manfaatkan betul-betul Ramadan ini. Kalau perlu cuti ya, kalau ayah bunda bekerja, kalau perlu cuti sebulan tuh kalau mungkin ya. Dulu saya sering nabung cuti ya, sehingga kalau Ramadan saya bisa cuti penuh gitu. Oke ya, nah terus juga fitrah itu ada 8 aspek memang, tapi inti fitrah itu spiritual. Ya, bagaimana fitrah itu membawa semua dimensi-dimensi hidup manusia ke arah langit. Bagaimana makan yang Islami gitu ya. Bagaimana itu kan maksudnya makan yang apa? Yang fitri gitu ya, makan yang dibawa ke Allah. Jadi bukan sekedar makan, tapi bagaimana makan halal dan thayyib. Bagaimana makan dengan tangan kanan, adab-adabnya digunakan ya. Bagaimana makan dengan lambat ya, tapi dikunyah perlahan. Bagaimana makan itu tidak rakus ya, mengambil yang terdekat kata Rasulullah begitu ya. Gimana kalau minum itu dirasakan tegukan demi tegukan gitu ya, bukan klek 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 gitu ya, dirasakan. Jadi apa itu fitrah namanya gitu ya. Gitu itu adalah bagian dari fitrah. Jadi dalam makan, dalam termasuk yang lain-lain ya, dalam berumah tangga, dalam mendidik anak itu rasakan unsur spiritualnya. Itu fitrah kan ya, menikah itu fitrah nggak? Fitrah. Ya, cinta sama pasangan fitrah nggak? Fitrah. Cinta sama anak fitrah nggak? Fitrah. Tapi gimana fitrah itu, gimana cinta itu dibawa ke arah spiritual, yang dibawa ke arah langit. Ya, sehingga suasana di rumah tuh betul-betul terasa atmosfer kesalihan, atmosfer apa ruhiyah gitu ya, itu terasa betul di rumah. Oke ya, jadi sosial juga sama ya. Jadi Islam sosial bukan sekedar bersosialita gitu ya. Bagaimana sosial itu juga dibawa ke spiritual ya, dengan banyak sedekah ya, dengan banyak apa merasakan kehidupan para duafa gitu ya, dengan jadikan apa kekuatan roh kita untuk menemukan bagaimana Allah bekerja gitu ya dalam semesta dan seterusnya. Jadi semua dibawa ke sana, termasuk keindahan. Ya maka Islam itu juga agama yang sangat apa sangat mendorong keindahan ya. Maka Ramadan ini juga penting kita nanti menghias rumah, mendekorasi rumah. Ya makanan bukan sekedar apa ya. Kalau kita sekarang buka puasa tuh apa sih kebanyakan di Indonesia buka puasa. Tadi Bu Endang bilang ya dengan buah-buahan yang segar gitu ya. Itu hadisnya tuh. Jadi kalau buka puasa harus dengan buah yang segar ya. Kurma itu sebenarnya kalau nggak ada buah apa itu kurma kering ya. Yang sering kita makan tuh kurma kering. Yang sebenarnya yang bagus kurma basah gitu ya. Jadi buah-buahan yang masih basah kayak gitu ya. Kalau di Indonesia nggak ada kurma basah bisa diganti melon gitu ya, semangka gitu. Pokoknya buah-buahan yang basah dan berair. Itu bagus tuh ya gitu. Nah kita sekarang di Indonesia kalau buka puasa pakai apa? Ayo, pakai apa? Lontong ya, apalagi gorengan, apalagi sambal kacang, apalagi ya kan? Gimana mau sehat gitu kan? Di mana-mana tuh ya. Saya dulu mungkin mulai tahun 80-an ya tren buka puasa pakai gorengan ya. Sebelumnya kan kolak ya, kolak pacar Cina gitu ya. Itu juga sebenarnya nggak sehat juga kan gula ya, gula manis dan seterusnya. Nah kalau buka tuh harusnya manisnya manis yang alami ya, bukan manisan atau sirup gitu ya. Ini sangat identik nih Ramadan dengan sirup ya, buka puasa dengan sirup. Itu sebenarnya nggak sehat ya. Kalau saya bukan apa merobohkan industri sirup ya, tapi gula itu nggak sehat. Terus terang ya, anak-anak kita harus manisnya manis yang alami. Jadi ayah bunda kalau bisa selama Ramadan ya kita latih nih anak-anak untuk cinta makanan yang organik. Jadi yang disebut halal dan toyib tuh bukan cuma halal labelnya halal ya, tapi juga organik ya, toyib ya. Jadi salah satu indikator toyib itu adalah organik. Organik itu maksudnya apa? Ya menghilangkan 10P, penyedap, pewarna, pemanis, pengasin, pengawet ya. Itu ada 10P tuh. Itu harus kita hilangkan tuh dalam menu kita. Gitu ya, sepakat ya. Apalagi ke teman-teman di daerah ini sebenarnya makanan alami lebih banyak kan. Gitu ya. Upayakan sahur, buka itu adalah makanan yang fresh ya, makanan yang alami. Sepakat? Gitu ya. Gitu. Jadi penting tuh ya. Jadi bagaimana Islam itu menunjukkan bahwa makan pun itu harus suasananya spiritual.
ada doa, ada adabnya, ada tangan kanan. Ya sekarang di barat disebut meaningfulness ya atau mindfulness. Ya hidup lebih bermakna, lebih merasakan apa ya menghadirkan kesadaran. Jadi bukan sekedar makan-makan, minum-minum bukan, itu kayak hewan ya. Tapi merasakan ya tiap kunyahan, tiap tegukan gitu ya. Anak-anak kita mulai kita latih, nah perlahan makan. Kata Rasulullah kan, ketika makan tuh ada tarbiyatul aulad ya, maknanya itu ambillah yang terdekat gitu ya, gunakan tangan kanan gitu ya, kunyahlah dengan perlahan gitu kan. Itu maksudnya apa? Biar hidup lebih bermakna, lebih tenang, lebih rileks, termasuk dalam bernafas juga ya, nafas juga, gitu ya, biasakan tarik nafas yang dalam dari perut gitu ya, itu penting tuh, itu menghilangkan stres. Jadi para ibu yang sering stres nih, sering cemas, coba latih dalam sehari 3 kali ya, nafas dari perut, tarik gitu ya, perutnya dikembungin, terus tahan, lepas. La ilaha, itu penting tuh. Itu diajarkan oleh para ulama dulu juga gitu ya, bagaimana bernafas dengan penuh kesadaran. Ya karena hidup ini kan dengan kematian bedanya nafas kan. Maka nafas jangan cuma nafas, nafas dirasakan sebagai kenikmatan. Sebagai ya, nafas, makan, gerakan ketika melangkah coba. Coba rasakan ketika melangkah itu. Rasakan, pernah nggak ayah bunda merasakan sesuatu ketika menatap anak gitu, tatap anak dengan perasaan gitu ya, pegang tangan-tangan yang lentik ya, kita rasakan kulitnya yang halus, pernah nggak kita lihat lentik bulu matanya gitu ya, atau bentuk hidungnya, telinganya, coba rasakan tuh ya, bagaimana Allah ciptakan makhluk yang indah ini ada di rumah kita. Sepakat nggak gitu ya? Nah itu penting. Oke ya, itu namanya mindfulness atau meaningfulness ya. Dalam Islam itu disebut heartfulness. Jadi bukan mind tapi heart ya, jiwa, hati, qalb. Gitu ya. Nah, berikutnya fitrah adalah benih nih, harus tumbuhkan sesuai dengan tahapan. Nah, Ramadan juga bulan yang membentuk akhlak dengan tahapan. Tadi ya ada marhamah, ada makfirah ya, ada itqum minanar. Nanti anak ayah bunda silakan buat programnya tuh ya. Jadi 10 hari pertama tuh banyak membuat anak antusias. Nanti 10 hari kedua banyak aktivitas yang seru-seru, lebih seru lagi. Nanti 10 hari ketiga mulai masuk ke fase persiapan itikaf gitu ya. Ya, ada yang menganjurkan itikaf di tenda di depan rumah. Wah, seru tuh ya. Jadi selama 10 bulan malam terakhir ya, kalau kita nggak bisa ke masjid atau ke masjid nggak apa, pulang dari masjid, anak-anak tidurnya di tenda di luar. Nah, itu terasa betul tuh. Nanti berkesan sampai dia besar kan. Dulu tuh ayah bunda kalau Ramadan ya pasti bikin tenda depan rumah. Nah, gitu kan. Nanti dia akan mengingat itu sepanjang hidupnya. Gitu kan. Nah, teman ayah bunda, teman sekalian, anak-anak kita kan akan menghuni zaman di masa depan ya, yang tidak kita bisa bayangkan pada hari ini zaman seperti apa. 10 tahun yang lalu belum ada WhatsApp ya, internet belum seperti sekarang ya, Zoom ini masih diketahuin orang dulu ya. Ngapain kuliah pakai Zoom? Sekarang semua pakai Zoom, gitu kan. Akan terjadi percepatan perubahan gitu ya, dan kita pada galibnya akan wafat lebih dulu. Sepakat nggak? Anak-anak kita akan sendirian menghuni zamannya tanpa kita. Apa yang dibutuhkan anak-anak kita di masa itu? Pertama adalah apa? Iman yang kuat, yang kokoh kepada Allah. Sepakat ya? Yang kedua apa? Fitrah yang tumbuh dengan paripurna. Ya, sehingga mereka berperan dengan peran terbaik dan hidup yang seimbang di muka bumi. Yang ketiga apa? Imaji-imaji keindahan, kenangan-kenangan indah bersama ayah bundanya sepanjang masa anak-anak mereka. Itu akan menguatkan langkah mereka, akan mengokohkan sandaran mereka, sepakat ya, akan membuat mereka bisa bertahan dalam zamannya kelak, gitu ya. Dan kita hanya bisa melihat di alam barzah, gitu ya. Jadi alam barzah ini kata ulama seperti ruang kaca, gitu ya. Kita bisa melihat anak-anak kita nanti dari sana, gitu ya, dan kita bisa tersenyum bahagia, menyaksikan mereka bahagia karena hasil dari kesalehan kita selama membersami mereka. Sepakat? Oke ya. Nah ini Ramadan. Nah, fitrah itu seperti benih teman-teman ya. Kalau ditumbuhkan dengan baik ya, dia akan tumbuh menjadi akar yang baik ya. Ibnu Qadir Jailani seorang imam mengatakan, seorang ulama mengatakan dalam jiwa manusia ada benih katanya. Kalau benih ini dirawat, ditumbuhkan, maka dia akan menjadi syajaratut thayyibah seperti Al-Qur'an katakan ya. Dalam Al-Qur'an ada ayat tentang syajaratut thayyibah, sebuah pohon yang akarnya menghunjam ke bawah ya, ke bumi, yang akarnya menghunjam ke bumi gitu ya, yang batang daunnya menjulang ke langit, yang daunnya rimbun menaungi, yang buahnya menebar manfaat bagi semesta. Nah, fitrah itu adalah benih. Dan anak-anak kita tumbuhkan benih itu sehingga menjadi buah yang indah, menjadi pohon yang indah, yang buahnya menebar manfaat bagi semesta. Sepakat ya? Gitu. Nah, jadi kehidupan yang baik anak kita dimulai dari benih yang baik, ya, yaitu fitrahnya. Maka tumbuhkan fitrah itu.
Nah, maka menjadi orang tua itu seperti petani, jangan seperti tukang mebel ya, jadi carpenter atau tukang furnitur. Jadilah tukang kebun. Tahu bedanya tukang kebun dengan tukang kayu? Tukang kayu ini apa? Nah, ya, kayunya diserut, dipotong, digaji sekehendak tukang kayu. Kalau petani boleh nggak petani seenaknya? Nggak bisa kan, semaunya nggak bisa. Petani ini harus mengikuti agenda tanamannya, sepakat ya? Dia harus mengikuti kecenderungan benihnya. Kalau benih tomat ya bagaimana menanam tomat ya, tanahnya gitu ya, iklimnya, temperaturnya, semua cahayanya itu harus disiapkan. Nah itulah orang tua. Jadi karena fitrah itu benih ya, kalau dia mau tumbuh baik maka jadi orang tua yang seperti petani, pekebun ya, tidak bisa tergesa kan ya, apalagi kalau benih ya, Allah kan kasih kita benih misalnya, fitrah itu anak-anak kita baru kita tanam 2-3 hari ya, begitu tumbuh akar dan pucuknya gitu ya, kemudian kita tergesa, kita siram banyak-banyak, kita pupuk banyak-banyak, akhirnya apa? Karena pengen berbuah gitu ya, pengen buru-buru berbuah, akibatnya apa? Membusuk akarnya, sepakat nggak? Nah itu yang terjadi itu dalam pendidikan kita, tergesa ya, lebay ya. Maka dalam pendidikan tidak berlaku kaidah makin cepat makin baik. Nah ini gambarannya ya Bapak Ibu ya, jadi kalau kita mau berakhlakul karimah maka fitrahnya harus tumbuh nih, ada 8 fitrah. Fitrah iman, fitrah bakat, fitrah belajar ya, fitrah individualitas, fitrah sosialitas, nanti kita terangkan sembari jalannya. Fitrah iman ini sudah diinstal sejak di alam ruh ya, bahwa setiap anak kita itu sudah beriman. Kalau ini tumbuh, dia akan jadi akhlakul karimah nih, jadi salimul akidah, sahihul ibadah. Nah seringkali kita sibuk dengan karakter ya, bagaimana menumbuhkan karakter muslim. Tapi kita lupa karakter itu kan buah, sepakatnya kayak pohon tadi ya. Nah buah itu nggak mungkin akan tumbuh tanpa benih kan, gitu. Nah ini Ramadan nanti kita jadikan sebagai momen ya untuk menumbuhkan benih ini lebih cepat, lebih baik, tapi sesuai dengan tahapannya. Oke ya, fitrah bakat juga sama. Ini kalau tumbuh dengan baik, maka muncullah nanti anak-anak kita menjadi pemuda yang qadirun ala kasbi misalnya, dia mampu mencari nafkah. Ya hari ini banyak ibu-ibu mengeluh, katanya suaminya nggak tangguh dalam cari nafkah, bahkan mengandalkan nafkahnya pada istrinya, nauzubillah gitu kan. Atau sama orang tuanya, apa-apa minta orang tua, padahal sudah menikah, anak sudah 3 gitu ya, masih ngandelin orang tua, kan nyebelin banget tuh ya. Itu kenapa mesti ditolong tuh ya, karena ini tadi barangkali secara bakat dia nggak ketemu ya, bakatnya apa, fitrah bakatnya, sehingga kemudian ada masalah dalam nafkahnya, dalam profesional life-nya, dalam kehidupan bisnisnya dan seterusnya. Nah fitrah belajar juga sama ya, kalau ditumbuh dengan baik akan tumbuh ya menjadi anak yang punya giroh ya dalam belajar. Di sini kalau di sini disebut mungkin mustabaqul fikri ya. Nah ini orang yang intelektualnya bagus dalam berpikir, musakaful ya, itu kekuatan dalam berpikir. Nah gitu ya dan seterusnya. Jadi ayah bunda, ketika benih ini tumbuh sebelah kanan ini klaster fitrah, maka dia tumbuh jadi akhlakul karimah. Nah banyak sekolah-sekolah pendidikan Islam bicara akhlak tapi tidak menumbuhkan fitrah gitu ya. Maka fitrah penting ya. Maka nanti dalam merancang kegiatan Ramadan kita penting nih menumbuhkan 8 fitrah ini gitu ya. Biar nanti jangan yang kelewat, ada yang kelewat. Karena kalau misalnya gini, belajarnya hebat ya, tapi imannya nggak hebat, apa yang terjadi itu? Ya dia jadi orang yang intelek tapi liberal ya, jadi sekuler. Buat apa? Sempat nggak? Ya, imannya hebat ya, rajin sholat, rajin ngaji, tapi bakatnya nggak tumbuh, ya, jadi orang galau ya. Karena bisnisnya kacau, profesinya kacau, kan penting juga. Atau sebaliknya bakatnya hebat, iman nggak hebat, kacau juga ya. Dia jadi profesional hebat dalam karir ya, tapi tidak punya giroh sama agama, tidak punya cinta sama ulama ya dan seterusnya. Sepakat ya? Nah, imannya hebat, bakat hebat, belajarnya hebat gitu ya, intelektualnya keren, profesionalnya keren ya, spiritualnya juga dalam dakwah, tapi seksualitasnya nggak tumbuh. Nah, apa yang terjadi? Jadi ayah yang garing, ya, jadi ibu yang nggak dekat sama anak, sepakat nggak? Atau yang paling parah LGBT. Nah, gitu ya, kita seringkali menentang LGBT, tapi kita have no idea bagaimana menumbuhkan fitrah seksualitas. Nanti kita akan bahas tuh ya. Gitu, ini penting nih teman-teman ya. Jadi kenapa saya bahas slide ini? Karena saya ingin menunjukkan pada ayah bunda, teman-teman, ustadz yang saya muliakan bahwa fitrah itu penting gitu ya. Fitrah itu penting untuk ditumbuhkan karena nggak ada sesuatu di muka bumi ini ya terkait dengan manusia dan apapun yang tidak berangkat dari benih ya, dari fitrah. Sepakat ya? Tanaman juga kan perlu benih gitu ya. Hewan juga, planet-planet semua ada benihnya, atau atom juga ya, ada inti atom, ada elektron. Oke, ini inti atomnya nih fitrah ini. Ya, tentunya fitrahnya harus ditumbuhkan nanti ya oleh ayah bunda, dipandu dengan kitabullah gitu ya. Orientasi harus kepada Allah biar tumbuh dengan paripurna. Oke, nah ini tahapannya nih teman-teman.
Jadi ini secara umum aja. Nah ini sebenarnya bahasan tersendiri ya. Ini ada di framework namanya. Ini fitrah ada 8 fitrah. Ada 7 yang sebelah kiri, yang satu di atas nih, ya fitrah perkembangan. Nah ini tahapan-tahapannya nih. Jadi kalau 0 sampai 6 itu, ini digali dari ini ya, dari sirah, dari para ulama gitu ya. Jadi 0 sampai 6 itu fitrah bukan jadi fitrah itu bukan diajarkan ya, tapi ditumbuhkan gitu ya. Nah kalau 0 sampai 6 itu dikuatkan, dirawat dulu ya, di konsepsinya dikuatkan. Kalau fitrah iman itu cinta Allah, cinta Rasul, cinta kebaikan itu dulu, bukan perintah. Sepakat ya? Gitu. Maka perintah sholat mulai 7 kan, bukan di bawah 7 kan? Karena di bawah 7 ini saatnya membuat anak jatuh cinta. Ya gitu ya. Kalau misalnya azan, bunda azan bunda, sholat yuk, sholat gitu ya. Kita sholat deh guling-guling, it's okay. Gitu ya. Yang penting girohnya, cintanya, antusiasnya. Ya ke masjid yuk ya, gitu ke masjid. Kita sholat dia guling-guling, nggak tertib. Nggak apa-apa, kan di bawah 7 itu belum saatnya tertib. Nanti ganggu orang gimana, Ustaz? Nah, makanya cari masjid yang kondusif gitu ya. Cari masjid yang bisa mengakomodasi anak. Kalau di luar negeri itu, di Turki misalnya, banyak masjid yang di belakang ada playground. Ya, jadi ayahnya bisa sholat di saf depan, anak-anak dititipkan di petugas di playground di belakang. Tapi itu terpercaya ya, security-nya juga tinggi. Kayak security gitu ya. Jadi itu penting. Nah, kalau di Indonesia agak susah tuh ya. Anak-anak juga nanti kalau pengurusnya tidak paham tentang anak, akhirnya jadi kontraproduktif. Anak gangguin orang sholat ya, dan pengurus masjid nanti menciderai anak gitu kan. Gitu. Saya ingat waktu saya kecil juga, umur berapa ya, 6 tahun apa, saya juga main-main di masjid sama pengurus, diangkat kepala saya keluar gitu. Gitu ya. Untung saya nggak trauma sama masjid. Oke ya, jadi itu. Jadi 0 sampai 6 ini tahap penguatan konsepsi. Konsep ini bukan teori ya, tapi maknawi. Ya bagaimana makna-makna diri, termasuk di belajar. Bagaimana suka belajar itu dulu. Ya bukan target calistung, target bukan. Yang penting suka belajar, suka buku, suka ngoprek gitu ya, suka eksplorasi, that's all gitu ya. Tapi kan di rumah nakal, Ustaz ya. Dia apa semua laci dibuka semua gitu ya. Nah, Bunda, ya kalau anak-anak nampak nakal di rumah, berarti dia butuh ruang lebih luas, sepakat ya. Termasuk di fitrah jasmani ya. Ada ibu ngeluh, anaknya suka loncat-loncat gitu kan, naik-naik teralis gitu ya. Anak saya nakal banget, Ustaz. Saya sering suruh saya subit, saya suruh diam gitu ya. Bunda, yang nakal bukan anaknya, Bunda. Loh, oh ya anak saya kan nakal, Ustaz. Bukan anak yang nakal, Bunda nakal. Saya bilang, kok gitu? Iya, karena rumah Bunda kurang luas gitu ya. Coba kalau rumahnya luas ya, anak-anak pasti puas bergerak kan, ya gitu. Kalau rumahnya sempit ya pasti loncat-loncat ya. Nah, coba bawa ke taman, ya. Coba ya, bawa ke taman, bawa ke kebun, anteng nggak? Lebih anteng, sepakat nggak? Karena dia luas ruangnya, gitu ya. Maka ayah bunda harus kreatif ya, harus paham tahapannya sehingga tidak lebay dalam didik anak, gitu ya. Gitu kan, anak-anak. Maka pendidikan usia dini disebut taman kanak-kanak, kindergarten kalau bahasa Inggrisnya, gitu ya. Kindergarten tuh kebun, garden, gitu ya. Kenapa disebut kebun? Karena memang belajar terbaik itu di kebun untuk anak usia dini, di kebun, di taman, gitu ya. Jadi kalau sekolah kita kebanyakan belajar di kelas, ya belajar di gedung, namanya bukan taman kanak-kanak, tapi gedung kanak-kanak, gitu ya. Jadi ini konsepnya gitu ya. Jadi membuat lihat nih, dengan imaji-imaji positif dan kecintaan dengan lingkungan terdekat, keluarga dan lingkungan terdekat, gitu ya. Jadi sosialisasi terbaik untuk anak di bawah 7 tahun adalah dengan keluarganya. Gitu ya. Maka saran saya, sekolah barangkali sering-sering mengundang ayah bunda untuk hadir di ruang kelas. Gitu ya. Nanti anak-anak jadi tergantung, enggak. Di ruang kelas bukan cuma nonton ya. Ikut bantuin ustadz-ustadzah di ruang kelas, guru-guru ya. Jadi ada riset membuktikan kalau ayah bunda bergiliran hadir ke ruang kelas, ikut membantu guru-guru untuk membersamai anak, itu anak-anak lebih kalem ya, lebih tenang suasananya ya, tidak caper. Caper tau nggak, cari perhatian gitu ya. Itu penting. Anak-anak lebih homey. Jadi untuk membuat sekolah yang homey gitu nggak perlu mahal-mahal ya. Undang orang tua ke ruang kelas atau ke halaman taman kalau bermain bersama gitu ya. Itu daripada nunggu di luar pagar gitu ya, mendingan masuk ke dalam gitu ya. Ini kalau memang soalnya usia dini ini berbeda sebenarnya sama SD ya. Belum formal kan, belum formal gitu ya. Oke, maka kalau dilihat TK-TK di Jepang misalnya itu kursinya kan dia kadang-kadang lesehan ya. Bahkan kadang-kadang nggak di ruang kelas ya, lebih banyak di luar kelas dan seterusnya. Oke ya, nah itu di bawah 7 tahun. Jadi fitrah belajar tuh, fitrah bakat juga sama ya. Kalau bakat tuh 0 sampai 6 sifat, kenali sifat. Di Ramadan nanti kita bisa lihat ya, kita observasi anak kita sifatnya apa nih. Suka ngomong, suka mimpin, suka ngatur, suka guyup, suka merancang. Penting ya, penting untuk mengenali sifat anak. Ada 34 sifat kalau menurut Galup. Bunda terserah mau pakai Galup atau mau pakai sifat sahabat.
gitu ya. Misalnya sahabat Umar ya sifatnya temperamental ya, tegas. Kalau Abu Bakar sifatnya sensitif, perasa gitu ya. Nah, kita bisa bilang sama anak kita, nak, kamu tuh kayak Umar bin Khattab ya, tegas kamu tuh gitu ya. Siapa tuh Umar, Bunda? Nah, kita bacakan kisah Umar, bahwa tegasnya Umar itu untuk kebenaran gitu ya, bukan tegasnya marah-marah, bukan gitu ya. Umar juga orang yang sangat lembut sebenarnya gitu ya, tapi dia tegas. Nah, termasuk Abu Bakar. Abu Bakar tuh orangnya sangat lembut, sensitif, bahkan cengeng gitu ya, baperan. Tapi sensitifnya itu digunakan untuk agama Allah ya, sehingga dia menjadi orang yang sangat sensitif sama kebatilan. Kalau ada kebatilan dia berasa betul. Termasuk Abu Bakar pernah makan sesuatu yang haram itu muntah dia ya, karena sensitifnya itu ya. Termasuk waktu ada nabi palsu kan, dia bilang bagaimana umat Islam bisa seperti ini sementara Abu Bakar masih ada gitu ya. Nah, itu orang-orang yang sangat sensitif sama umat. Nah, kita berharap anak-anak kita begitu ya. Jadi sifat-sifat ini penting, tapi dibawa ke langit sifat ini ya. Bukan sekedar buat cari duit atau sekedar buat ego ya. Kalau buat ego nanti rame tuh. Ya, ada seorang ayah kan, ayah kata istrinya, cobalah ya gitu ya, sama istri ngomong lebih lembut, lebih santun ya gitu. Istri kan pengen ya kalau suami itu ngomongnya lembut gitu ya, mendengarkan istri curhat gitu ya. Terus saya bilang begini, Bunda, Bunda kan tahu saya ini tipe Umar bin Khattab katanya gitu ya. Yang sejak muda saya tuh orangnya ya oke lah, Umar ya Umar ya Umar, tapi jangan dipakai di rumah gitu ya, dipakai buat cari bisnis gitu ya, buat ketangguhan di luar rumah. Di rumah tetap ya harus mendengarkan istri, ya, harus santun. Sepakat nggak? Gitu ya, harus tegas walaupun santun, tapi ketegasan penting. Oke ya. Nah, ini teman-teman sekalian gitu ya. Jadi bakat itu penting. Nah, seksualitas gimana? Nah, kalau seksualitas ini bagaimana laki-laki kita itu tumbuh menjadi laki-laki sejati. Bagaimana anak perempuan kita tumbuh jadi perempuan sejati gitu ya. Nah, ini penting untuk menumbuhkan fitrah ini. Sepakat ya? Caranya gimana? Caranya kalau anak laki lebih banyak dekatkan ke ayah. Anak perempuan lebih banyak dekatkan ke bunda. Gitu ya. Kalau di bawah 7 tahun itu harus seimbang ayah bunda ya. Jadi anak laki kaidahnya begini, anak laki butuh suplai maskulin 75% gitu ya dari ayah, suplai feminim 25% dari bunda. Jadi harus 75-25. Anak laki-laki kita tumbuh menjadi laki-laki yang tegas ya, jadi imam yang qawi, yang kuat, jadi qawam yang tangguh, tapi punya kelembutan karena dekat sama ibu. Oke? Gitu ya. Kalau anak perempuan gimana? Anak perempuan butuh 75% suplai feminim dari bunda, 20% suplai maskulin dari ayah. Jadi tetap perlu ayah anak perempuan. Agar apa? Agar dia menjadi makmum yang setia, penuh cinta gitu ya. Lembut ya, tutur katanya semuanya, tapi tidak rapuh. Kenapa tidak rapuh? Karena dekat sama ayah. Nah, jadi ayah bunda penting nggak nih? Penting gitu ya. Nah, kalau kurang ayah aja nanti nggak seimbang tuh. Saya ada ketemu seorang anak ya di Manado gitu ya. Itu ada masalah dengan ayahnya. Ya, ayahnya itu nggak pernah, orang IT ya, sibuk gitu depan laptop. Anaknya belajar sepeda, akhirnya selalu nggak mau membersamai ayah anaknya itu. Akhirnya anaknya itu apa? Dia benci ayah. Dan anehnya sekarang jadi melambai. Jadi karena benci ayah, dia mengidentikan dirinya kayak perempuan gitu loh, sebagai kemarahan dia. Jadi dia melambai. Dan kalau di sekolah waktu dia PAUD ya, disebut nama, kan ada tuh ya games di PAUD, kalau disebutkan nama ayah, anaknya tunjuk tangan gitu ya. Misalnya ayah Ahmad, anak-anaknya yang anaknya Pak Ahmad langsung saya gitu ya. Itu ada gamesnya tuh, agar dia bangga dengan ayah. Nah, anak ini kalau disebut nama ayah dia nangis jerit-jerit dan tidak mau ngaku itu ayahnya. Kebayang nggak? Gitu, nanti sangat melambai gitu ya ngomongnya apa. Ya, jadi ayahnya tidak ikutan, tidak mensuplai maskulin, sementara ibunya itu sangat keayahan. Ibunya ini bisnismen ya, punya toko gitu. Jadi dia nggak dapat sosok ibu, akhirnya malah melambai gitu, tuh aneh kan memang ya gitu. Jadi ini seksualitas ya, maka ayah bunda penting nih ya untuk ini, karena ini cikal bakal LGBT itu kenapa ya, karena tadi nggak dapat sosok ayah, nggak dapat sosok ibu ya, kurang suplai maskulin, kurang suplai feminim, akhirnya jadi LGBT. Oke ya, itu penting. Berikutnya fitrah, istika, dan bahasa ya. Jadi keindahan itu penting gitu kan. Anak-anak itu kan suka keindahan. Yang nggak ada anak yang nggak suka keindahan. Tapi memang kesannya di masa anak itu ngeselin ya, nyoret-nyoret tembok gitu ya, ngerobek kertas. Itu sebenarnya mereka sedang eksplorasi keindahan, maka difasilitasi. Ya, kalau guru saya Dr. Dewi Utami Faiza, pakar pendidikan usia dini, itu dimulai dari dari telinga ya, dari begitu lahir biasakan mendengar yang indah-indah, tilawah Quran gitu ya. Kemudian bergerak ke mata, bacakan buku-buku yang indah, yang bergambar indah. Jadi beli buku di mall misalnya atau di toko buku ya, cari buku yang bergambar indah. Yang warna-warni itu penting, hurufnya juga jangan terlalu banyak.
ya biar anak-anak nggak pusing gitu ya, itu penting. Nah, terus kemudian setelah mata selesai ya turun ke mulut ya, nggak banyak ngomong, tutur gitu ya. Maka anak umur 3 tahun paling nggak 5.000 kosakata, usia 6 tahun 12.000 kosakata. Jadi kalau misalnya mengucapkan terima kasih, nggak cuma terima kasih gitu ya. Umi baik deh, jazakillah Umi, terima kasih. Besok tambah lagi gitu ya. Umi, aku senang sama Umi tuh baik betul gitu ya. Jazakillah khairan ya Umi gitu ya. Semoga Allah balas Umi dengan pahala yang banyak. Jadi anak-anak belajar untuk bertutur gitu ya, nggak sekedar ngomong, ya, sekedar mengucap, tapi bertutur dengan indah ya, dengan kata-kata yang santun gitu ya. Itu penting. Jadi diperbanyak kosakata-kosakata yang indah. Ya, katanya Indonesia ini negeri yang kalau kata-kata yang buruk punya koleksi yang banyak, kata-kata yang baik koleksinya sedikit. Coba kita punya kata yang banyak, sinonim yang banyak untuk kata mencuri. Coba mencuri padanan katanya apa? Mencuri, merampok, membegal, maling, copet gitu ya. Jadi banyak padanannya. Tapi kalau kata berbagi, coba berbagi apa? Berbagi kata lainnya apa? Memberi hadiah, apalagi. Nah, susah kan? Menebar sedekah, sedekah bahasa Arab gitu ya. Jadi ketika memberi kata memberi itu kita sedikit kosakatanya. Ketika kata mengambil kita banyak kosakatanya. Gitu ya. Itu menggambarkan apa? Mungkin kita bangsa pencuri gitu ya. Banyak koruptornya. Kan itu bahaya kan? Jadi kata itu nanti menunjukkan martabat. Gitu ya. Bahasa itu menunjukkan martabat seseorang. Oke ya, jadi penting ya estetika bahasa. Maka bahasa ibu harus utuh nih, ayah bunda 0 sampai 6 ini bahasa ibu mother tongue itu harus selesai. Gitu ya. Gitu. Jadi jangan bahasa asing dulu sebelum bahasa ibu selesai. Nah, ini yang 0 sampai 6 saya bahas yang 7 10 enggak ya? 7 10 nanti lanjutannya. Jadi kalau 0 sampai 6 ini tuntas, 7 10 akan lebih bagus. Oke, saya cepetin ya. Nah, ini peran ayah ibu nih. Nah, jadi nggak bisa sendirian tuh ya. Tadi ya saya ngomong seksualitas misalnya nih, ayah nih. Untuk fitrah seksualitas ya masculinity supplier, ya, education responsibility. Jadi tugas saya itu mensuplai maskulin ya biar anak-anak laki-laki tangguh, anak perempuan tidak rapuh. Nah, termasuk education responsibility ya, tanggung jawab pendidikan tuh ayah loh, bukan ibunda. Gitu ya. Nah, ini kalau bunda itu femininity supplier, daily education dan seterusnya. Gitu. Ini terkait fitrah seksualitas. Kalau terkait fitrah iman gimana? Ayah tuh a man of mission and vision. Nah, para ayah itu harus laki-laki yang menunjukkan dia hero, ya dia tuh imam, tuh ayah tuh. Jadi keimanan tuh bukan cuma ceramah ya, tapi ditunjukkan dalam keseharian, ya dalam model gitu ya. Nah, jadi ayah yang tangguh itu penting. Misalnya kalau ya kemana ya, cari kerja gitu. Ya kemana ya, cari makan. Ya kemana ya. Kata-kata yang bagus yang disampaikan gitu ya. Kemana ya, ayah berjihad nak di jalan Allah ya agar membahagiakan kamu dan Umi misalnya gitu. Jadi penting ya, anak-anak kan melihat bahwa ayahnya keluar rumah itu dalam rangka membahagiakan keluarga, dalam rangka berjihad di jalan Allah begitu ya. Bukan cari duit, cari uang gitu ya. Nah, nanti anak-anak akan bilang, ya cari uang yang banyak ya, biar aku bisa jajan terus, misalnya kayak gitu kan. Akhirnya tertanam dalam benak mereka bahwa kerja itu buat cari uang ya. Kerja itu bukan ibadah atau bukan jihad gitu ya. Nah, kalau bunda ini apa? A person of love. Jadi bunda ini adalah orang yang penuh cinta ya dan kesetiaan dan kasih sayang gitu. Jadi nanti di Ramadan perannya harus dimunculin nih ayah bunda ya. Ayah harus menunjukkan ya sebagai leader di rumah ya, sebagai imam ya, sebagai orang-orang yang apa menunjukkan suasana kesalehan gitu. Kalau bunda ini menunjukkan apa ya keindahan sikap akhlak gitu ya, kesetiaan, penuh cinta. Jadi bunda di selama Ramadan melatih ya, melatih cara apa bertutur ya, melatih untuk banyak memeluk anak dan seterusnya. Nah, dan ini ayah membentuk sistem berpikir, logika, fikroh. Nah, kalau bunda lebih kepada wisdom, kebijakan. Ayah ini personal builder. Nah, ini juga ini fitrah bakat ya. Jadi kalau bakat itu biasanya ayah yang menempa ya kalau kalau untuk profesionalnya. Kalau bunda lebih kepada morality. Nah, ini ayah ini great narator ya, orang yang dari Ramadan ini anak-anak dari sekarang nih ayah harus banyak bercerita. Di Al-Quran itu ayah bunda ada 17 dialog antara ayah dan antara orang tua dan anak. 17 dialog. 14 dialognya ayah dan anak. 2 dialognya bunda dan anak, 1 dialog berdua. Banyakan mana? Banyakan ayah gitu ya. Kalau hari ini ayahnya bisu hari ini ya, banyak ayah-ayah bisu. Ayah tuh mau ngomongnya mungkin dikit, it's okay. Ya, ayah nggak harus cerewet kayak ibu-ibu ya. Ayah tuh ngomongnya sedikit tapi dalam. Gitu ya. Nah, biasa karena Ramadan ini akan tiba, Nak. Ya, ini hadiah dari Allah, Nak. Hadiah dari langit ya, Nak. Ya, bagaimana nanti sama ayah ya kita hidupkan Ramadan di rumah ya, Nak. Coba sama-sama kita tulis nih agenda kita apa Ramadan nih. Camping di depan rumah selama apa Ramadan misalnya gitu ya. Tidur di tenda
Yang kedua apa? Membersihkan Green Day gitu ya. Ketiga mungkin garage sale. Barang-barang bekas kita keluarkan kita buat jualan di garasi atau online. Gitu ya. Atau kita bersedekah gitu ya. Jadi tuliskan semua ide kegiatan Ramadan. Nah, gitu kan. Itu anak-anak lebih terpukau nanti ya. Dan ayah itu biasanya fokus. Ya, maka kalau di antropologi itu bermain bersama ayah bukan sama ibu. Gitu ya. Kalau ayah tuh mainnya fokus. Kalau ayah benar ya. Karena dengan bermain bersama ayah, anak-anak belajar bersosial, ya belajar bersikap, ya belajar santun, bermain tapi tetap santun, karena ayah kan ya. Nah kalau bunda biasanya nggak fokus ya, ingat jemuran, ingat cucian, ingat gitu. Maka kalau bermain sama ayah sebenarnya, gitu ya. Nah jadi ini teman-teman sekalian ya, ini peran ayah dan bunda yang nanti kita kontekskan sama Ramadan, penting ya, gitu. Jadi ini kita memang harus dilatih ya, harus dicoba. Karena kita nih memang nggak ada kurikulumnya menjadi ayah, sepakat ya, nggak ada kurikulumnya menjadi bunda, nggak pernah kan kita disiapkan jadi ayah. Makanya jadi banyak ayah juga have no idea to be good father. Dia pengen jadi ayah yang baik, sepakat nggak? Jadi bunda juga jangan jangan apa ya didorong-dorong terus ya, ayo dong ya kata Ustadz Hari itu gini-gini. Tapi ayah ditunjukkan ya, ini gini loh ya, gitu ya. Ini begini ya, gitu ya, diputerin ceramah saya ada di YouTube ya. Itu silakan dilihat. Tulisan saya di YouTube, silahkan diikuti. Nah ayah belajar lah gitu ya. Saya banyak menemukan kok ayah-ayah yang dulu cuek, akhirnya begitu mereka tahu pendidikan fitrah itu rileks dan optimis, mereka jadi semangat ya, tidak merasa beban gitu ya. Jadi ayah bunda harus dorong ayah nih, ya nih pakai konsep fitrah ya, lebih tenang nih ya, ya ayah nggak merasa beban nih, lebih rileks, lebih optimis gitu ya. Nah gitu ya, jadi penting nih teman-teman ya untuk ayah terlibat dalam proses pendidikan. Oke. Termasuk nih makanan nih. Oh iya, saya lupa nih. Selama Ramadan ya, kalau gerak sama pola makan dan pola gerak sama pola tidur itu ayah. Jadi kalau anak mager ya, malas gerak ya, atau kebanyakan gerak gitu ya, over gerak atau kurang gerak gitu ya, atau kemudian tidurnya berantakan tuh ayah. Ya, tapi kalau anak makannya kacau ya, terus jorok tuh bunda. Gitu ya. Jadi kalau anak kita ini suka jajan nih, suka jajan, itu bunda tuh ya, katanya dosanya. Kenapa? Karena anak-anak gagal terpesona dengan makanan di rumah. Ya, karena bundanya gagal membuat anak terpesona dengan makanan di rumah yang indah. Gitu ya. Kalau di Jepang tuh bunda ya, ibu-ibu Jepang tuh di training untuk membuat masakan yang indah dan bergizi. Ya, bento tahu ya, udang ditekuk gitu ya, terus dikasih apa daun, dikasih bunga gitu ya. Nah, anak-anak tuh makan yang indah dan bergizi, nggak perlu besar, kecil cukup gitu ya. Yang penting indah bergizi. Kalau Indonesia apa? Besar dan kenyang. Sepakat nggak? Jadi ukuran orang tua sukses tuh kalau anaknya gendut gitu ya, besar dan kenyang. Padahal enggak gitu ya. Yang penting kan sehat gitu ya, gizi seimbang. Ya, hari ini banyak anak obesitas. Kenapa? Karena makannya junk food ya. Karena orang tua ngukur suksesnya didik anak itu dari makanan yang banyak, susu formula yang banyak gitu. Bukan itu. Gitu ya, maka kita kembali ke pola makan yang islami, pola makan yang fitri, sesuai dengan fitrah. Gitu ya teman-teman. Nah jadi ini peran ayah bunda selama Ramadan. Nah ini saya dari 49 kegiatan itu coba saya ambil untuk fitrah iman misalnya. Nah ini anak-anak perlu contoh nih, lead by example. Nah jadi kalau anak pengen cinta Quran, ayah bundanya juga cinta Quran gitu ya. Bahkan saya kalau perlu di bulan Ramadan ini ya juz 30 sama ayah. Ya hafalnya atau sama bunda, jangan semua di outsource ke ustazah. Gitu ya, cukup nih menghafal paling nggak separuhnya lah gitu ya, atau dibacakan setiap hari. Nah itu penting tuh.